nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Nur Hadijah dengan NIM 2019-03-11-054. Saya akan membahas tentang ekstraksi metode konvensional dan metode non-konvensional. Sebelum memasuki pembahasan, kita lihat dulu yuk topik pembahasannya apa aja. Yang pertama itu ada ekstraksi. Apa itu pengertian ekstraksi? Yang kedua itu ada perkolasi. Perkolasi itu membahas tentang definisi, prinsip kerja, mekanisme kerja, alat yang digunakan, bentuk-bentuk perkolator, jenis-jenis perkolasi, dan kelebihan dan kekurangan perkolasi. Yang ketiga itu ultrasound assisted extraction atau bisa disebut dengan UAE, yang dimana kita akan membahas tentang definisi, prinsip kerja, mekanisme kerja, alat yang digunakan, dan kelebihan dan kekurangan. Yang keempat itu ada kesimpulan, dan kelima daftar pustaka. Selanjutnya kita akan membahas definisi ekstraksi. Apa sih ekstraksi itu? Ekstraksi menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2006, ekstraksi adalah proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut dari serbuk simplisia sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut. Sedangkan ada pengertian lain menurut Marjoni 2016 yang salah satunya itu adalah ekstraksi adalah suatu proses penyarian zat aktif dari bagian tanaman obat yang bertujuan untuk menarik komponen kimia yang terdapat dalam bagian tanaman obat tersebut. Agak menarik ya, pengertiannya banyak juga dari Marjoni 2016. Selanjutnya itu ekstraksi konvensional. Apa sih ekstraksi konvensional? Ekstraksi konvensional itu pada umumnya membutuhkan waktu yang lama, kurang ramah lingkungan, dan berpotensi memicu kerusakan senyawa. Contoh metode konvensional yang saya bahas ini adalah perkolasi. Perkolasi merupakan ekstraksi secara dingin. Metode ekstraksi secara dingin adalah ekstraksi yang di dalam proses kerjanya tidak memerlukan secara pemanasan. Maka dari itu, definisi perkolasi adalah proses ekstraksi simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai secara larut pada simplisia dalam suatu perkolator atau metode ekstraksi cara dingin yang menggunakan pelarut mengalir yang selalu baru. Perkolasi banyak digunakan untuk ekstraksi metabolit sekunder dari bahan alam, terutama untuk senyawa yang tidak tahan panas atau disebut juga termolabil. Ekstraksi ini dilakukan dalam bejana yang dilengkapi kran untuk mengeluarkan pelarut pada bagian bawah. Perkolasi dengan macerasi itu sama-sama merupakan metode dengan cara dingin. Namun ada pun perbedaannya. Perbedaan utama perkolasi dengan macerasi terdapat pada pola penggunaan pelarut, di mana pada macerasi pelarut hanya dipakai untuk merendam bahan alam dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan pada perkolasi pelarut dibuat mengalir. Prinsip kerja perkolasi menurut Sujaji 1986, prinsip ekstraksi dengan perkolasi adalah serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian bawah diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif dalam sel-sel simplisia yang dilalui sampel dalam keadaan jenuh. Gerakan ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan tekanan penyari dari cairan di atasnya. Dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan gerakan ke bawah. Adapun mekanisme kerjanya menurut Farmakope Indonesia pada tahun 1979,
Penyaringan dengan metode perkolasi dilakukan sebagai berikut. Apabila tidak dinyatakan lain, perkolasi dilakukan dengan pertama membasahi 10 bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok dengan 2,5 bagian sampai 5 bagian cairan penyari. Yang kedua, dimasukkan ke dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya 3 jam. Yang ketiga, kemudian massa dipindahkan sedikit demi sedikit ke dalam perkolator sambil tiap kali ditekan-tekan dengan hati-hati. Yang keempat, setelah itu dituangi dengan cairan penyari secukupnya sampai cairan penyari mulai menetes dan di atas simplisia masih terdapat selapis cairan penyari. Yang kelima, perkolator ditutup dan biarkan selama 24 jam. Yang keenam, selanjutnya cairan dibiarkan menetes dengan kecepatan 1 mili per menit. Yang ketujuh, tambahkan cairan penyari berulang-ulang secukupnya, hingga selalu terdapat selapis cairan penyari di atas simplisia. Hingga jika 500 mg perkolat yang keluar terakhir diuapkan, tidak meninggalkan sisa. Yang kedelapan itu, perkolat kemudian disuling atau diuapkan dengan tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius hingga konsistensi yang dikehendaki. Selanjutnya ada alat yang digunakan perkolasi. Alat perkolasi juga disebut dengan perkolator. Terdapat 3 gambar pada PPT, ada A, B, C. Pertama kita akan membahas tentang gambar A. A ini adalah ilustrasi gambar perkolator yang dimana ada ekstraktan liquid, herbs atau herba, perforated plate, drain valve, ekstraktum. Yang B di sini ada rangkaian alat perkolasi dan bentuk perkolatornya. Yang berangkaian alat perkolasi ada cairan pengekstraksi, butiran gelas, kertas saring, jamu atau juga disebut dengan simplisia, lempeng ayakan, kain, dan perkolat. Di sini bentuk perkolatornya ada 1, 2. Satu itu merupakan bentuk corong, yang kedua itu bentuk tabung. Yang gambar C ini adalah alat perkolat di lab. Adapun bentuk-bentuk perkolator, yang pertama itu perkolator bentuk tabung, yang kedua itu perkolator bentuk paruh, dan yang ketiga itu perkolator bentuk corong. Metode perkolasi bisa dibedakan lagi menjadi beberapa jenis, dan di sini jenis-jenis perkolasi ada 3. Yang pertama, perkolasi biasa. Perkolasi biasa adalah cara yang paling sederhana dan hanya menggunakan satu perkolator saja dalam prosesnya. Yang kedua itu perkolasi dengan tekanan. Perkolasi jenis ini jarang digunakan karena lebih cocok diterapkan pada simplisia yang derajat halusnya sangat kecil. Yang ketiga itu perkolasi bertingkat. Sesuai dengan namanya, perkolasi ini menggunakan sistem bertingkat. Dasar pemilihan perkolator tergantung pada jenis serbuk simplisia yang akan disari. Jumlah bahan yang disari tidak boleh lebih dari 2/3 tinggi perkolator. Misalnya, serbuk kina yang mengandung sejumlah besar zat aktif yang larut tidak baik bila diperkolasi dengan alat perkolator yang sempit, sebab perkolat akan segera menjadi pekat dan berhenti mengalir. Pada pembuatan tinktur dan ekstrak cair, jumlah cairan penyari yang diperlukan untuk melarutkan zat aktif. Pada keadaan tersebut, pembuatan sediaan digunakan perkolator lebar untuk mempercepat proses perkolasi. Kelebihan dan kelemahan perkolasi. Kelebihannya itu tidak terjadi kejenuhan, pengaliran meningkat difusi, sedangkan kelemahannya itu cairan penyari lebih banyak dan resiko pencemaran mikroba untuk penyari air karena dilakukan secara terbuka. Selanjutnya akan membahas ekstraksi non-konvensional.
Apa sih ekstraksi non-konvensional? Ekstraksi non-konvensional adalah ekstraksi yang mempunyai kelebihan waktu ekstraksinya singkat, atau bisa juga disebut dengan ekstraksi modern yang menggunakan alat atau listrik atau sebagainya. Metode non-konvensional yang saya gunakan yaitu ultrasound assisted extraction atau disebut dengan UAE. UAE merupakan salah satu metode ekstraksi dengan memanfaatkan energi gelombang ultrasonik. Pada saat campuran ekstrak disonikasi, gelombang ultrasonik akan memecah dinding sel dan melepaskan isi sel ke media ekstraksi. UAE memanfaatkan efek kavitasi yaitu pembentukan, pertumbuhan, dan pecahnya mikrobubble atau gelembung mikro yang melepaskan sejumlah energi yang biasanya disebut dengan hotspot. Penggunaan gelombang ultrasonik dilakukan untuk memastikan kontak yang lebih efisien antara sampel dan pelarut yang digunakan, sehingga memungkinkan terjadinya proses ekstraksinya lebih cepat. Dengan gelombang ultrasonik, partikel padat dan cair digetarkan dan dipercepat, kemudian zat terlarut dari sampel dengan cepat keluar dari fase padat ke pelarut. Selanjutnya ada prinsip kerja dari UAE. Penggunaan ultrasonik pada dasarnya menggunakan prinsip dasar yaitu dengan mengamati sifat akustik gelombang ultrasonik yang dirambatkan melalui medium yang dilewati. Pada saat gelombang merambat, medium yang dilewati akan mengalami getaran. Getaran akan memberikan pengadukan yang intensif terhadap proses ekstraksi. Dan pengadukan juga akan meningkatkan osmosis antara bahan dengan pelarut sehingga akan meningkatkan proses ekstraksi. Mekanisme kerja UAE terdapat pada skema, yaitu ada sampel yang direndam, kemudian setelah direndam dicampur dengan pelarut. Setelah tercampur, letakkan dalam mesin ultrasonik dan mendapatkan hasil tersebut diuapkan. Selanjutnya ada alat yang digunakan pada UAE. Di sini terdapat nomor-nomor yang belum dijelaskan. Yang pertama itu ada generator, yang kedua itu sensor suhu, yang ketiga itu konverter, yang keempat probe, yang kelima itu glass beaker, keenam water bath, ketujuh pipa tembaga, kedelapan ice box, 9 itu ice gel, yang ke-10 pompa air submersible. Selanjutnya di sini juga ada gambar instrumentasi ultrasonik dan pompa-pompa sirkulasi pada instrumentasi ultrasonik. Adapun kelebihan dan kelemahan dari UAE. Kelebihannya itu dapat mengeluarkan ekstrak dari matriks tanpa merusak struktur ekstrak. Yang kedua itu penggunaan pada temperatur rendah dapat mengurangi kehilangan panas. Yang ketiga itu mencegah hilangnya atau menguapnya senyawa yang memiliki titik didih rendah. Yang keempat itu waktu ekstraksi singkat. Dan kelima, volume pelarut yang sedikit. Sedangkan kelemahannya itu membutuhkan energi dan biaya yang besar, mudah dipengaruhi oleh suhu menyebabkan meningkat atau menurunnya hasil ekstraksi. Kesimpulannya adalah, ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya, air dan yang lainnya pelarut organik. Tujuan dari suatu proses ekstraksi adalah untuk memperoleh suatu bahan aktif yang tidak diketahui, memperoleh suatu bahan aktif yang sudah diketahui, mengidentifikasi semua metabolis sekunder yang terdapat dalam suatu makhluk hidup sebagai penanda kimia atau kajian metabolisme. Teknik ekstraksi terbagi menjadi dua, yaitu ekstraksi konvensional dan non-konvensional. Teknik ekstraksi konvensional antara lain maserasi, infusi, dekok, perkolasi, reflux, soklet, dan sebagainya. Sedangkan teknik non-konvensional
antara lain ultrasound assisted extraction atau UAE, microwave assisted extraction atau MAE, pulsed electric field extraction, enzyme assisted extraction, pressurized liquid extraction, dan ekstraksi dengan fluida superkritik. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang saya pakai. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.